Halo semua, Assalamualaikum. Selamat siang. Ikut saya jalan-jalan dulu ya. Siang ini saya mau ketemu tim. Jadi sambil kita jalan, saya kepikiran pengen sharing lagi. Lagi rajin sharing nih. Sharing apa ya? Mungkin kita ngomongin tentang mood booster kali ya. Ya, jadi seperti teman-teman tahu, menjalankan bisnis jaringan itu memang kadang perlu ada mood boosternya supaya kita terus bisa menghadapi jenis-jenis member gitu ya. Karena biar gimana pun kita yang di bisnis jaringan ini harus bertemu dan berinteraksi dengan banyak sekali sifat-sifat member gitu. Nah, jadi karena kita harus menghadapi berbagai sifat ini, ya kalau saya sih dan melihat dari banyak leader yang lain memang harus bisa memaintain semangat, terus juga kesabaran yang pasti kan. Terus juga kan kalau yang namanya leader itu dia selalu bisa jadi solusi dari masalah-masalah yang dikeluhkan atau yang dicurhatkan oleh member-membernya. Nah, kalau beberapa orang biasanya dia punya mood booster itu macam-macam ya. Ada yang mood boosternya jalan-jalan, ada yang mood boosternya mungkin main sama anak, ada juga yang mood boosternya shopping atau makan gitu. Nah, ya setiap orang harus mengenali sih mood boosternya itu apa. Itu kalau menurut saya kayak gitu ya. Jadi saat ada kondisi dia capek banget gitu, atau bener-bener kayak ya perlu istirahat dulu gitu untuk kasih solusi ke banyak orang gitu kan ya. Karena biar gimana pun kadang-kadang sih kita itu jadi kayak kerja keras juga untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah member kita gitu. Jadi kita memikirkan gitu ya, terus kayak kita bantu cari solusinya gimana. Dan kalau di bisnis jaringan kan membernya nggak cuma 1-2 ya. Ya kalau hitungannya aja, kalau misalnya kayak saya udah diamond gitu kan, gaya ngomong mentang-mentang udah diamond gitu ya, jadi dikasih tahu terus. Ya maksudnya intinya kalau udah diamond itu aja udah pertambahan jaringannya kan udah 1000 kiri 1000 kanan kan. Bayangin aja berarti udah sekitar 2000 orang lah yang di handle gitu kan. Walaupun itu juga tetap ada leader-leadernya masing-masing kan, tapi ya tetap aja semuanya kan naiknya ke kita. Nah, jadi yang membahayakan itu kalau misalnya kita udah posisinya capek banget gitu kan, terus wah ini yang diurus juga mungkin nggak teachable gitu ya, susah dikasih tahu atau baperan gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang kan kita itu jadi kebawa-bawa. Nah, kalau saya juga punya mood booster sama seperti yang lain, tapi mood booster saya bukan makan ya. Mood booster saya juga, saya nggak hobi shopping gitu. Jadi mood booster saya sebenarnya sih simple ya, saya cuman suka dengerin musik gitu. Jadi saya tipenya itu memang suka banget sama lagu gitu. Jadi lagu yang saya suka itu udah mood booster banget buat saya. Jadi hemat banget kan ya kalau mood booster saya ya cuman dengerin lagu gitu ya, udah happy rasanya gitu. Ya emang gitu. Cuman ya sesekali lah. Kalau shopping sih nggak juga sih kalau saya, karena saya sendiri nggak tahu apa juga yang mau dibeli gitu. Atau misalnya makan sih nggak juga. Kalau saya yang lapar makan gitu, cuman nggak jadi mood booster juga gitu. Kalau saya mau mood boosternya itu tadi, saya dengerin lagu, atau kalau dulu saya sukanya nonton film. Jadi nonton film tapi yang drama keluarga. Nah, itu juga mood booster saya. Jadi tapi karena sekarang memang kesibukannya itu harus banyak ngurus sosmed atau ngurus tim, jadi saya udah nggak sempet lagi tuh nonton film. Terus penting nggak sih kalau saya kasih tahu saya suka lagu apa? Ya penting lah ya, karena ini kan vlog saya, suka-suka saya gitu ya. Oke, kalau saya itu sukanya, mungkin kalau orang ada yang sukanya K-pop, atau ada juga yang sukanya Bollywood. Kalau saya lebih suka lagu
lebih apa ya, yang punya beat gitu, yang punya beat. Kayak misalnya teman-teman tahu Avril itu saya udah dari saya kuliah itu saya suka banget sama Avril, sampai sekarang pun masih suka dengerin. Jadi setiap albumnya Avril tuh saya udah hafal banget gitu, untuk lagu-lagunya udah tahu semua. Terus selain Avril saya juga sukanya Paramore ya, jadi kayak grup band tapi yang vokalisnya itu perempuan gitu. Nah terus Paramore kan juga punya beat lagunya semangat gitu, jadi feel-nya itu dapat, jadi sayanya keiket-iket. Nah seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa mood booster itu penting banget. Jadi intinya ketika mood kita bagus, kita mau ngeladenin tim juga semangat gitu ya. Terus bahasanya mungkin kita lebih enak, lebih bisa ngatur bahasa. Terus juga yang saya rasain sih kalau mood bagus, saya juga heran ya, kadang-kadang kalau saya sambil bina tim itu tahu-tahu saya dapat japrian gitu, dapat WhatsApp closing pribadi gitu. Jadi entah itu dari YouTube atau dari mana, tapi kadang ya gitu tahu-tahu masuk gitu, Mbak untuk join DMC gimana caranya gitu, atau Mbak paket kalungnya yang gimana ya yang lagi promo gitu. Jadi mood yang bagus itu kayak narik rezeki kalau menurut saya ya. Jadi entah itu dari mana, padahal kita nggak ngarep, cuman mood yang bagus itu sepertinya itu juga membentuk prasangka yang bagus waktu kita jalanin keseharian nih, pagi, siang, sore, malam. Jadi mood yang bagus itu ya menurut saya itu narik rezeki juga. Sama seperti kalau mood kita juga lagi nggak baik gitu, kalau kita bawaannya itu kesel gitu ya, marah, terus sedih ya, yang saya lihat sih rezekinya juga jauh gitu. Jadi ya kalau saya lihat tuh rezeki juga sesuai dengan prasangkanya kita. Jadi kalau kitanya happy, kalau kitanya mungkin pada masa-masa mau turun semangatnya atau mau turun mood baiknya, cepetan buruan cari mood boosternya dan ambil me time gitu. Ambil waktu kita untuk have fun dulu gitu, supaya kitanya juga fresh. Oke deh, itu aja ya sharingnya, saya udah mau nyampe. Terima kasih loh buat teman-teman yang setia ngikutin YouTube channel saya. Semoga kita semua selalu happy, rezekinya banyak, dan selalu semangat ya, biar makin sukses juga ke depannya, biar rezekinya mampirnya sama kita. Oke, itu aja. Terima kasih buat semuanya. Better Life with MCI. Bye bye. Assalamualaikum. Dah.